Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Nembe katingal kusim kuring ieu makalahna bagian handapna teu kaprint, lepat nu ngaprint. Hilakeun deui meureun. Seueur nu kasabetna. Nu halaman hiji aya sahadis untuk kaprint, halaman 2 sami. Anu aslina ke nyungkeun ka panitia we file PDF na. Babun ma yukrahu minat tamaduhi, tercelanya memuji berlebihan. Al-madhu itu memuji, tamadu itu mubalaghah fil madhi, berlebihan dalam memuji. Al-madhu itu memuji karena ada satu kebaikan yang dirasa. Kalau alhamdu itu memuji meskipun tidak terasa kebaikan oleh kita. Makanya alhamdulillah kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terasa atau tidak terasa, Allah itu memang sudah memberikan segalanya buat kita. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Kalau al-madhumah, saya memuji Bapak karena Bapak memberi sesuatu ke saya, atau Bapak bermanfaat, memberikan manfaat yang besar buat saya, maka saya memuji itu al-madhu. Di dalam bab lain Imam Bukhari menjelaskannya bab ma yukrahu minal itnab fil mad. Maksud memuji berlebihan itu bertele-tele dalam memuji. Bertele-tele itu jadi kalau saya memuji, wah ini Pak Ahmad ini orang yang dermawan, begini dia begini, wah itu saya dibahas. Nah yang begitu itu makruh, meski dalam situasi tertentu dibolehkan. Hadisnya disampaikan oleh Abu Musa, dia mendengar Nabi SAW bersabda, kepada seseorang yang memuji orang lain wa yutrihi fil midah. Itro itu berlebihan dalam memujinya. Dalam riwayat lain di Al-Adabul Mufrad riwayat Bukhari, juga riwayat Ahmad, ini ditujukan kepada Mihjan yang kemungkinan besar, kata Ibnu Hajar dalam riwayat lain yang lainnya lagi, ini memuji Abdullah Al-Muzanni, orang baru, sahabat baru, lalu sholatnya lama. Lalu Nabi bertanya, siapa ini? Nah, Mihjan teh jual memuji, wah ini orang baru tapi sholatnya paling bagus, paling lama, wah dia soleh gitu. Maka Nabi berkata kepada orang itu di riwayat yang ada di atas, ahlaktum, kalian sudah membinasakan orang itu, au qata'tum darar rijal, atau kamu sudah mematahkan punggung orang itu. Dalam hadis yang di bawahnya Nabi menyebut kepada seseorang di nomor 6061 yang sama memuji orang berlebihan, kata Nabi, waihak qata'ta unuqa sahibik, sampai berulang kali ya, sampai 3 kali. Waihak, celaka kamu. Qata'ta unuqa sahibik, qata'ta unuqa sahibik, kamu memotong leher saudara kamu, kamu memotong leher sahabat kamu, kamu memenggal leher teman kamu. Nah, berarti lain salah ngeprint mas, salah nu fotokopi.
Ya nu asli nama aya ya. Apa yang dimaksud memotong leher atau mematahkan punggung? Dalam catatan kaki saya kutip, Nabi berkata kepada Mihjan, uskut la tusmi' fatuhlik. Diam kamu, jangan sampai dia mendengar perkataanmu, jadinya kamu membinasakan dia. Jadi maksudnya memotong leher itu membunuh, membinasakan, mencelakakan. Mematahkan punggung itu maksudnya mencelakakan ya. Jadi ini makna kiasan. Kenapa orang yang memuji berlebihan disebut sebagai orang yang mematahkan punggung orang lain, mencelakakan? Karena orang beramal baik itu karena dia merasa kurang. Dia harus mencapai amal maksimal. Ketika dia dipuji, suka tidak suka, meski orang soleh sekalipun, dia akan merasa nyaman dengan pujian. Dia merasa puas. Kalau orang sudah merasa puas dengan amalnya, mau naik-naik deh, di sana dia binasa. Kalau orang sudah merasa nyaman dengan amal dia, itu berarti tidak akan ada upaya lagi dari dia untuk meningkatkan amal, memperbaiki amal. Enggak, saya stagnan di dinya. Itu orang yang binasa. Ini celakanya. Maka dari itu jangan memuji di hadapan orang yang dipuji. Di tukangan kuma jangan sampai pujiannya datang ke orang itu. Kau mau kasantri mah ulah we muji teh. Kenapa? Karena bisa jadi ya dengan dipuji santri teh sok lupa daratan. Ya, berhentilah dia di satu titik, kemudian gak maju lagi, bahkan tidak mustahil kemudian hancur ya, amalnya di stagnan. Dan ini sudah jadi rahasia guru ya. Rahasia guru. Saya sampaikan juga ke orang tua kemarin ya di forum bagi rapot. Jadi kalau santri, bapak-bapak, ibu-ibu masuk sini rarajin, kayak tahun kahiji, kayak tahun kedua, tahun katilu, tak kapangi aslina gitu. Ya tahun kahiji, wah rajin belajar, rajin ngapalkeun, rajin tahajud, tuh dipuji, cicing we repeh heula. Soalnya nanti kekecewa sendiri bisinya. Nah udah bilang medali. Nah umumnya, nah masuk tahun kedua mulai ya gelisah. Masuk tahun ketiga putus asa. Jadi stagnan. Kayak muji mah mus beres, tak dipuji. Kemudian kata para ulama, bagaimana kalau kemudian kita mendapatkan pujian? Maka yang harus dilakukan oleh kita, kata Ibnu Taimiyah, tetap mengenali diri kita sendiri. Sok kieu banyak jujur. Ustad ieu mah ustad dipuji soleh, cing nanya kana mana betul kita sudah soleh? Acan. Ukuran soleh teh saha? Nabi kan. Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Wassolihin itu kan di sana para sahabat. Sudahkah kita soleh seperti sahabat? Acan. Lalu kalau kemudian kita dipuji merasa reus, merasa nyaman, wah itu bahaya. Tidak akan ada lagi upaya dari kita bagaimana meraih amal seperti amal para sahabat. Itu bahaya. Maka dari itu kata Ibnu Uyainah, man arafa nafsahu lam yadurrahul madhu. Siapa yang mengenali dirinya maka pujian tidak akan membahayakannya. Saya sering bilang kali-kali bilang ke anak-anak, ke mahasiswa dulu, ke santri, najan ayah 1000 di antara aranjeun nu muji moal ngaruh. Moal ngaruh. Sugan ku dipuji ku ente anak asup surga moal. Dipuji ku santri anak jadi naik derajat di dunia moal.
Ya, teu ngaruh. Ya. Dina YouTube loba nu ningali teh ngaruh. Kalau di loba nu nge-like ngaruh, teu aslina teu ngaruh. Ya. Kenapa? Karena kamu yang memujinya orang-orang biasa, santrinya mejo we tuh. Piraku santri teu muji gitu kasarna. Tapi kalau yang memuji saya, ya misalkan Ustad Aceng nya nu ngamuji teh doktor di Timur Tengah, syekh di Timur Tengah, tah eta rada leung teh gitu. Rada leung, tidak maksimal. Nanti pujian yang paling mantap itu ketika kita semua dipuji oleh Allah dan Rasulnya di hari akhirat. Tah eta kakar pujian yang sebenarnya. Kalau di dunia itu nggak ngaruh. Nah ini maksud saya buat upaya kita mengenali diri kita sendiri. Peragi aya sajamaah dua jamaah nu muji wah cenah usah dieu mah alus. Nya mujo we Al-Furqan atau bah misalnya. Dawa deui usah nu lainna pembandingna. Mun kitu saalam dunya muji teh tah eta rada leuh beureun loba nu ngondang. Tapi itu semua tidak berpengaruh, tidak akan membuat derajat kita tinggi, tidak. Apakah orang yang soleh itu orang yang banyak memujinya? Tidak. Apakah otomatis yang di YouTube banyak yang like itu berarti yang terbaik? Tidak. Nah ini upaya kita buat sadar diri. Jadi lamun Kang Teguh di Anur wah pada mujinya mejo we dawuh deui. Pada muji kade tong lupa daratan pada geus dipuji ku jamaah Anur sudah selesai ibadah dan jihad acan jauhkan. Ya. Masih ada banyak yang belum kita dan kita harus jujur. Wah cenah meuni soleh acan sok bandingkeun atuh mun abdi tong jeung Teguh nyanyi. Bandingkeun jeung para sahabatnya, bandingkeun jeung para ulama, bagaimana salatnya ulama, bagaimana sedekahnya para ulama, bagaimana saumnya para ulama, ya. Mang Udin di Nurulhuda sok protes jeung ceunani, usah cenah ira ka abdi saum puasa wae. Kieu puasa ulama mah. Maksud saya buat merendahkan diri, ya. Can sakuma orang saum orang dibanding para ulama. Para ulama itu udah biasa 1 bulan hampir penuh saum itu udah biasa. Dan Nabi juga begitu, sahabat juga begitu. Urang maka karasanan kemis dia di balaga. Bari jeung belambat taung deh. Itu buat mengupayakan agar diri kita sadar diri. Kemudian sebagian salaf memberikan nasihat. Ya, kalau disebut ba'du salaf berarti ulama-ulama tabi'in, sabibir hiji gitu di ulama tabi'in, di sahabat. Meski nggak jelas nih siapa yang mengajarkannya, tapi bis pada apal, pada ngajarkeun gitu. Kalau da urang nu apal gorengna urang nya batu mah teu apal komo ustad jeung haji mah apal teh batu teh soleh we nya. Padahal mah urang mah asli apal. Jadi kita tetap membumi, ya. Mun aya nu muji ibu, ieu doana. Kenapa? Karena kita tahu apa kelemahan diri kita. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Jangan kau menyiksaku dengan apa yang mereka katakan. Jangan sampai karena kita dipuji oleh mereka, kita kemudian lupa daratan, lupa lautan. Jadi we goreng amalna, stagnan, jadi disiksa. Waj'alni khairan mimma yadunnun, dan jadikanlah untukku kebaikan dari apa yang mereka. Jadi mereka muji itu baru nyangka nya sugan we hade jang urang gitu. Ya, jangan kemudian wah asa puas gitu dipuji dan akibatnya jadi gila pujian. Ya, ini biasanya kata psikolog orang-orang yang paruh baya ke atas, kepala 4 ke atas mesti dipuji teh nyeri hate. Harusnya kita dipuji pun merasa rendah, ini mah pan kabina-bina jeung hayang dipuji sagala. Itu rendahna kabina-bina. Dan ketika tidak dipuji, sakit hati, marah-marah. Wah, eta mah nista bisa. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi kita bisa mengukur makom kita ada di mana.
Nabi mengajarkan bahwa kita dipuji pun gak boleh puas, gak boleh senang, karena itu membunuh kita hakikatnya. Hari ieu mah jeung hayang dipuji, jeung lamun teu dipuji teh nyeri hate. Eta ketua panitia mere sambutan pada teu muji-muji ngaran Pak Haji da ponong da. Urang teh cenah geus nyumbang loba teu disebut-sebut. Astagfirullah. Lebar pabunya kalau kita sudah beramal baik tapi masih tersisa hati yang kotor. Kemudian hadis-hadis di atas itu konteksnya dalam pujian yang memang benar-benar memuji. Hati-hati kata para ulama, orang yang banyak memuji itu biasanya palsu. Dan kalau kita mendapatkan orang yang banyak memuji kita, kata Nabi, awuran we ku keusik. Ya. Keusik tu diatauba loba. Bisi saeunangan keusik. Cenah eueuh keusik nih paping blok beton kari tu atauba. Nya nyokot laurkeun kana beungeutna. Itu konteksnya orang yang memuji palsu. Siapa? Biasanya orang yang memuji pejabat. Tingali Mang Dodong muji Jokowi kumaha. Mang Dodong dipuji ke bawahan, oh cenah Jenderal Dodong itu santri nya, cinta Islam, pembela Islam. Tinu ngomong lagi atuh kapanggih. Jokowi itu pemimpin yang sempurna, enggak ada kekurangan. Cing kitu naon lebay teh. Tah mun panggih jeung Mang Dodong awurkeun da geusik teh. Kusaha ku Jokowi kuduna ai kurang mah da moal ngaruh. Ya. Kalau orang sudah banyak memuji begitu tingali alimut al ngabalin bae lah. Lain gibahi mah da jejak digital susah dihilangkan. Baheula muji Prabowo, wah peak ngagogoreng Jokowi. Ayeuna muji-muji Jokowi, wah geus peak batur teh salah. Itu al-maddahi. Hadisnya di bawah saya tulis di catatan kaki dari Abu Ma'mar, ada seseorang yang memuji salah seorang pejabat. Itu konteksnya pejabat. Faja'al al-Miqdad yahfi alaihi turab. Lalu ku Miqdad diawurkeun tanah. Gitu. Kata Miqdad, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahfiya fi wujuhil maddahin at-turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan tanah ke wajah orang-orang yang banyak memuji. Awurkeun langsung. Nah, ini satu lagi di fotokopian Bapak-bapak enggak ada. Ini mah Utsman bin Affan. Ada yang memuji di hadapan Utsman. Kebetulan Miqdad saat itu ada. Miqdad itu perawakannya besar, ya, lintuh. Jadi mendek nyokot ke sikte dongkok bari berlutut. Mau bisa langsung gitu enggak, ya. Berlutut dulu kemudian diawurkeun di hadapan Utsman. Kata Utsman, "Masa nuk naon cenah bapak gituan?" Katamu teh. Kata Miqdad, Nabi sudah berkata, "Idza ra'aitumul maddahin fahtu fi wujuhimut turab." Kalau kamu bertemu orang yang banyak memuji, mujinya muji khalifah, muji pejabat, awurkeun we ta cenah keusik kana beungeutna. Dan Miqdad mengamalkan dengan dohir. Utsman bukan berarti tidak faham, tahu hadis itu, tapi Utsman tidak mengamalkan. Kenapa? Nah, di sini kata para ulama ada dua makna, makna tekstual, makna kontekstual, bisa mantuk, bisa mafhum, dua-duanya benar. Jadi mun bapak ke panggil jeung alimutan ngabalin, awurkeun keusik tah ji bawa ka taubat. Eta berarti pemahaman Miqdad, ya, tekstual. Wah, itu kan muji Jokowi awurkeun gitu. Saha we muji Ridwan Kamil gitu awurkeun. Bisi Kang Edwin gitu ka Ridwan Kamil awurkeun we. Ya, harusnya fair. Pujinya kalau muji biasa, mengkritik juga biasa. Cuma mengkritik muji we itu berlebihan. Ya. Kayak Ustaz Rusninya bila anu muji Ustaz tawurkeun we gitu. Kecuali kalau seimbang antara usul, kritik, muji gitu.
Nah, jadi berarti mun aya nu ngiritik bere hadiah. Ngaraloba nu ngiritik, jadi kita sadar diri. Boleh juga pemahaman Utsman. Utsman itu mafhum. Jadi beliau paham yang dimaksud udah jangan dianggap. Jadi maksud diawurkeun taneuh teh anggap sesuatu yang tidak istimewa, rendahkan. Anggap rendah saja sambil lalu saja. Kalau ada orang wah cenah bapak begini, bapak itu yang begini. Tiis we. Jangan respon, jangan respek. Oh begitu ya, oh begitu. Jangan begitu. Kalau kita menikmati pujian itu berarti anu tadi teh nya kita akan jadi orang binasa. Kata Nabi kembali ke hadis yang atas di halaman 1 kene, in kana ahadukum madihan la mahalata. Jika seseorang di antara hendak memuji, la mahalata itu enggak ada celah lain kecuali harus memuji. Falyaqul, katakanlah, ahsibu kada wa kada, setahu saya begini, yang saya kira, aku kira dia begini. In kana yuru anau kadzalik, jika memang keadaannya demikian, ya. Jadi kalau saya lihat misalkan Kang Teguh rajin, terus ditanya nya ku Ustaz Husni teh, ya saya pemuda ya jang PJTU misalkan, wah yo Teguh rajin tong gitu, henteu gua abdi teh gitu. Setahu saya, nah gitu teuing kemah. Yang saya tahu ini begini misalkan. Ya, tidak kemudian dipuji wah ini dia tuh kalau bekerja begini, dia begini, ulah. Ya. Itu nanti kalau sampai ke dia bahaya, itu dia bisa binasa. Jadi pujinya dengan setahu saya, yang saya tahu, kalau saya mengira dia begini wallahu alam lah gitu. Atau disaklekkeun. Wahasibullah, yang menilai akhirnya harus Allah. Kita jangan memberikan penilaian akhir. Wala yuzakki 'alallahi ahadan, dan jangan menyucikan seorang pun mendahului Allah. Kita enggak boleh memvonis seorang suci mendahului Allah. Saya sering ditanya, Ustaz pun anakku mah alhamdulillah lumayan, saya mudah-mudahan majeng. Pan orang tuh mah hayangannya dipuji. Ya meskipun baik gitu alhamdulillah gitu. Soalnya dipuji berlebihan nanti orang tuanya merasa cukup, si anaknya juga merasa cukup, bahaya. Yang saya tahu begini gitu. Jadi kita tidak kemudian menjadikan orang lain lupa daratan. Selanjutnya, selain ada larangan memuji, ada juga kebolehan memuji. Imam Bukhari memberikan terjemah, man asna ala akhihi bima ya'lamu, memuji saudaranya sesuai yang diketahuinya. Ada dua hadis yang beliau tulis di sini. Yang pertama, pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqas, aku tidak pernah mendengar Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang berjalan di muka bumi bahwa ia akan menjadi penghuni surga kecuali kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ulama Rabi Yahudi yang masuk Islam. Silsilahnya itu dari suku Nabi Yusuf. Kan Yahudi mah bukan lagi 12 suku. Tateng tas Roman Abramovich disaha eta. Kalau Abdullah bin Salam dari Nabi Yusuf, ya, keturunan Nabi Yusuf masih ada, keturunan Bunyamin masih ada, keturunan Yahuda masih ada, ya. Dijaga sampai sekarang 12 suku Yahudi itu. Nah, Abdullah bin Salam, apa maksud pernyataan Sa'ad? Tentu bukan membatasi bahwa yang akan masuk surga itu Abdullah bin Salam saja. Konteksnya kata Ibnu Hajar, yang berjalan di muka bumi, dalam riwayat lain al-yauma, hari ini. Abdullah bin Salam kan wafat tahun 43 Hijriah. Kita ingat Ali Muawiyah itu perang tahun 36. Ali wafat tahun 37. Jadi sudah habis Khulafaur Rasyidin itu tahun 37 Hijriah. 37 ke sana itu sudah masuk periode atba'ut tabi'in, sudah banyak masuk.
Jadi sahabat yang tersisa yang dari 10 yang Nabi sebutkan akan masuk surga cuma 3. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Yazid, 2 ya, dan Abdullah bin Salam. Maksud saya 10 sahabat yang akan dijamin masuk surga itu, Nabi pernah berceramah dalam satu kesempatan menyebutkan 10 sahabat yang Nabi mengatakan 10 sahabat ini akan masuk surga. Bukan berarti masuk surga itu sahabatnya 10, enggak, semua. Kan di Quran juga laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor. Bahkan di surat At-Taubah juga wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan. Insyaallah kita pun kalau mengikuti muhajirin ansor itu akan masuk surga. Karena kan sananya kan radhiyallahu anhum wa radu an tajri tahtahal anharu khalidina fiha lahum jannatun tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Cuma kebetulan dalam satu ceramah Nabi pernah menyebutkan 10 sahabat yang akan masuk surga sekali waktu. Disebutnya al-ashra al-mubasysyirin bil jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Sareba, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, tayi hiji deui sok poho deui. Jadi 10 sahabat ini ya. Nah, dari 10 sahabat ini yang tersisa satu cuma 2, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Yazid. Kenapa saat mengatakan Abdullah bin Salam yang saya tahu hari ini yang divonis masuk surga tidak mengatakan dirinya akan temenang muji sorangan, nya sombong. Siga iblis kan muji sorangan. Kenapa kamu nggak sujud? Saya kan diciptakan dari api. Allah menciptakan Adam dari tanah. Bener tuh eta? Pernyataan iblis bener tuh? Faktual kan? Salah teh naon? Diomongkeun. Kuruna tong diomongkeun. Jadi we abawas takbar. Ya. Ya kalau kita tahu kelebihan kita, lalu kurang disebut-sebut sombong teh ulah. Tawadu teh naon? Merendah. Meski kita ada di sini, turun we ka dieu. Nggak boleh. Ketika kita mengakui posisi kita di sini, sombong, doraka, iblis. Ya. Sa'ad bin Waqqas ketika ditanya siapa penghuni surga, yang saya tahu yang masih ada sekarang Abdullah bin Salam. Itu dalam riwayat lain disebutkan, saya nggak tulis Arabnya, di bawah saya tulis ulasannya. Jadi Nabi di masjid mengatakan sebentar lagi akan ada penghuni surga yang sholat di masjid. Datanglah Abdullah bin Salam, kemudian keluar ya. Lalu kemudian disampurkan, diudag oleh seorang sahabat. Kenapa cenah Nabi menyebut Anda penghuni surga? Oh, cenah saya pernah bermimpi saya ada di satu taman yang hijau, lalu di sana ada tiang yang tinggi, udah tali di atas. Ada yang ngomong naik, da cenah teu ka udag teu ka hontar talina. Tiba-tiba ada yang menarik saya dari belakang baju. Nepi kanu tali, saya naik ke atas. Tiba-tiba saya ada di taman paling atas. Ya. Saya terbangun, saya lagi pegang tali yang ke bawah ke mimpi gitu. Saya tanya Nabi, kata Nabi, taman itu taman Islam, tiang itu tiang Islam, tali itu al-urwatul wusqa, tali yang kuat itu la ilaha illallah. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisum lamal pegat. Artinya anta alal Islam hatta tamuta, kamu akan mati dalam keadaan Islam. Jadi maksudnya akan masuk surga. Ini saat memuji Abdullah bin Salam, berarti boleh. Dalam hadis lain kata Ibnu Umar, ketika Abu Bakar menceritakan ini sarung saya merosot wae, kecuali saya pepegang yang dicecekel gitu. Tapi dah kadang cenah teu atuh keur poho mah mau keur nyetir nyeklan sarung we gitu. Kan teu misalkan. Maka jawaban Nabi, innaka lasta minhum, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Nah itu di catatan kaki di bawah saya tuliskan
lengkapnya tapi terpotong di fotokopian bapak-bapak ibu-ibu, tapi di sini aslinya ada ya. Jadi Nabi SAW menjelaskan lasta mimman yasna'u khuyala, dan saya berkewajiban menyampaikan penjelasan para ulama yang kata Ibnu Hajar muttafaq alaih. Jadi Ibnu Hajar Abu Bakar divonis tidak sombong itu karena satu, tidak sengaja isbalnya, morosot metu aja. Nuka dua, dicecekel kecuali lupa. Nah itu baru tidak sombong. Meski sangat mungkin juga yang isbal tidak sombong, cuma tetap ada larangan, intinya makruh ya. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, nggak ada yang memubahkan isbal karena tidak sombong, minimalnya makruh. Ya, meskipun makruh mah teu doraka. Jadi sebaiknya tidak isbal itu melebihi 2 mata kaki, kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kata Nabi sampai punggung telapak kaki. Ya, ngan saya nama butong nyapuan jalan, bisi najis. Ya, aya nama komo ibu versi kan pakai kaos kaki, jadi rada luhur sakedik lakung saya. Ya, daripada ngarumbai teh nyapuan jalan, pan di jalan teh aya tai kotok, ya. Tai ucing, si anu kotor gitu. Makanya ibu-ibu versi Sri mah sholat tara kemukenanya. Jadi sebaiknya ya tidak sampai nyapuan jalan. Dari hadis-hadis ini saya tulis di catatan kaki yang paling atas penjelasan dari Imam An-Nawawi. Jadi intinya begini komprominya. Mengapa Nabi di satu waktu melarang memuji, tapi di satu waktu yang lain membolehkan? Nabi sendiri memuji. Jawabannya karena Nabi khawatir orang yang dipuji itu binasa. Dan Nabi memuji Abu Bakar karena Nabi yakin dia tidak akan binasa. Karena Abu Bakar sudah tahu diri. Kan Abu Bakar yang ngomong ke Nabi, Nabi ajarkan doa untukku dalam sholat. Kumaha eta doana? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Selevel Abu Bakar saja dzulman katsiran, kumaha urang? Ini tahu dirinya Abu Bakar. Meski Abu Bakar sudah divonis kamu itu bebas dari sombong, kamu tidak termasuk orang-orang yang jelek. Anger we dalam ikrarnya ini dzalamtu nafsi dzulman katsiran, kumaha urang? Jadi kalau orang sudah seperti itu aman dipuji ya. Insya Allah Pak Bu, Bapak Ibu muji Ustaz Husni aman. Muji Ustaz Erwin aman ya. Tahu muji Teguh can aman. Jadi kita lihat-lihat dulu nih, ini orang kalau dipuji aman tidak ya. Sudah teruji imannya enggak? Kalau sudah teruji berarti mubah. Tapi kalau kita khawatirkan nih kakara pemuda tuh akan dipuji pemuda mah nya sok gede hulu tong dipuji, kritik we pemuda mah habek ngaramalalikir misalkan. Nah itu pikih kita terhadap hadis-hadis ini. Jadi sewaktu-waktu memuji boleh, sewaktu-waktu jangan, tergantung orangnya. Termasuk terhadap anak. Nya moyok ting ulahnya harus memberikan positif, pujian positif, tapi jangan berlebihan ya. Positif saja penilaian, ayo kamu bisa, kamu pasti mampu, orang lain mampu, kamu juga mau. Nah itu memberikan positif bagus. Tapi kalau memuji, wah adek kan mau budak baguran gitu, itu teh punten. Pengalaman saya mengajar banyak itu anak-anak nu baong kitu teuing kolotna nutupan wae. Jadi ku urang di lempeng, ku indungna ditutupan, ku bapana ditutupan, dipuji we gitu. Nah itu jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti, termasuk kami para pengajar jangan sampai gitu ka santri teh. Saya ke mana-mana misalnya wah muji, misalnya 27 mah ki aulah. Ya, itu termasuk al-maddahil. Naudzubillah min dzalik. Aku lo qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.